Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep-resep bakso, kemudian kuah bakso dan juga ada yang seger-seger ya, yang sejenis ya, tom yum bakso. Langsung aja kita masuk ke video yang pertama. Marki pur, marki sak. Mari kita ke dapur, mari kita masak. Pertama, 500 gram ayam tanpa tulang sudah agak beku ini ya. Setelah dipotong-potong masukkan ke dalam chopper. Tambahkan udang 200 gram, 2 butir putih telurnya saja masukkan. Lanjut masukkan 2 sendok makan bawang goreng, 5 siung bawang putih goreng, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Jika suka haluskan selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita masukkan wortel dan jamur, daun bawang serta batu es ya. Batu esnya 100 gram, lalu dihaluskan lagi selama 3 menit lagi. Setelah 3 menit tambahkan sagu, 100 gram sagu, 2 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya, tadi kurang nendang. Baru dihaluskan lagi selama 3 menit lagi. Nah, ini boleh banget kalau sebelum 3 menit kita buka, kita campur lagi sagunya agar tercampur merata, tutup lagi, dihaluskan lagi sampai benar-benar halus ya. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah, lalu dipukul-pukul seperti ini agar nanti hasilnya lebih kenyal. Nah, setelah dipukul-pukul, makin lama dia akan makin mengenyal, baru deh kita siapkan air yang sudah kita panaskan ya, mendidih, lalu matikan kompornya, lalu kita bentuk seperti ini. Masukkan sendoknya ke dalam air hangat ya, lalu nah seperti ini ya, dicentong apa nih diciduk dari tangan. Lakukan sampai selesai. Setelah itu baru kita nyalakan apinya lagi, kita didihkan ya sampai dia akan mengambang sendiri seperti ini. Nah, ini sudah mateng, kita angkat, kita tes dulu ya. Nih, masih panas-panas. Tuh, kenyal ya hasilnya, mantap banget. Wow, ini rasanya gurih, enak, mantul. Nah, ini bakso jamur wortelnya setelah kita angkat, tiriskan, bisa disimpan di dalam freezer ya untuk keperluan jangka panjang. Suhunya diturunkan dulu, setelah dia sama dengan suhu ruang baru di packing di wadah tertutup. Hari ini Mbok membuat 2 varian ya. Satu membuat bakso kuah pedas dan bakso panggang atau bakso bakso bakar. Pertama kita membuat bakso kuah pedas ya, 2 sendok makan minyak wijen, lalu masukkan 3 siung bawang putih, tumis sampai wangi. Setelah bawang putihnya wangi dan warnanya berubah kecoklatan, kita masukkan kulit udang yang tadi udangnya kita jadikan campuran bakso ya, kulitnya kita jadikan kaldu ya. Ini kita tumis sampai warna kulit udangnya berubah orange seperti ini dan aromanya tuh wangi ya. Nah, lalu masukkan 500 ml air atau setengah liter air. Setelah mendidih seperti ini, pindahkan, saring airnya ke wadah lain. Nah, air kaldunya siap. Kita tambahkan dengan 2 batang daun bawang, setengah buah bawang bombay iris sudah masuk, lalu cabai rawit merah sudah masuk, biarkan mendidih. Tambahkan baksonya, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh micin jika suka, kalau enggak di skip aja.
Setengah sendok teh lada bubuk masuk. Biarkan mendidih dan supaya sensasinya lebih rame ya, rasanya lebih kuat, tambahkan 2 sendok makan saus barbecue, 2 sendok makan saus tomat, dan 2 sendok makan saus sambal. Wah, ini udah aromanya aja udah sedap banget. Masukkan sayuran kesukaan, kebetulan ada daun pokcoy, kita masukkan ya setelah dicuci bersih. Lalu ada udang sedikit kita masukkan juga. Tes rasa ini udah oke banget, tinggal biar lebih mantul tambahkan 2 sendok makan air lemon atau setengah buah lemon kita peras ya. Ini akan membuat rasanya makin mantul. Udah deh, tinggal diaduk-aduk. Bakso kuah pedasnya siap disajikan. Ini rasanya pedas, gurih, asem, wah enak banget. Nah, ini kita sajikan ya di mangkok, disantap seperti ini tanpa nasi itu udah mantap. Lanjut kita akan membuat bakso bakar atau bakso panggang. Nah, baksonya kita masukkan ke dalam lidi sate. Lalu kita siapkan olesannya, 3 sendok makan saus barbecue dan 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan perasan jeruk lemon biar lebih mantap. Sedikit saja ya, lalu diaduk. Setelah itu kita panggang baksonya dengan olesan margarin atau minyak boleh ya, atau langsung dipanggang di atas pan juga oke. Kita panggang bolak-balik karena ini baksonya masih panas ya, kita cukup bolak-balik aja, nggak usah terlalu warnanya berubah banget. Lalu kita beri olesan campuran saus barbecue dan kecap manis serta perasan sedikit jeruk lemon. Kita oles bolak-balik. Ini tidak perlu terlalu lama karena kalau terlalu lama setelah dioles itu ya harus buru-buru diangkat ya. Itu cukup panas saja karena nanti jadi dia karamel dan gosong. Nah, ini seperti ini. Dan bakso panggangnya atau bakso bakarnya siap disajikan ya. Ini lihat nih penampakannya. Enak banget. Pertama ini bumbu halusnya 5 siung bawang putih, 2 batang daun bawang, 5 butir kemiri, 15 buah cabai, dan 2 sendok teh lada, serta 1 buah tomat. Ini kita haluskan ya. Lanjut ini 5 siung bawang merah iris, kita tumis terlebih dahulu. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita akan masak lagi sampai airnya habis ya, supaya tidak langu. Terus biarkan mendidih dan diaduk sampai kering. Terus ya, sampai benar-benar kering. Ini agak lama ya. Nah, ini sudah mulai kering, wangi, baru kita masukkan 5 buah ceker, 5 atau 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah ceker. Cekernya boleh diganti dengan tulang sapi atau tulang ayam. Kalau nggak ada ya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Udah ditumis aja terus sampai wangi, baru deh kita masukkan 2 liter air. Setelah itu kita tutup. Sebelum ditutup kita tambahkan dengan batang daun bawang bagian putihnya 1 batang dibelah. Tambahkan bawang merah segar atau diganti dengan bawang bombay ya. Rebus sampai cekernya empuk. Kalau airnya kurang bisa ditambah. Setelah cekernya empuk, masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh micin biar rasanya seperti rasa pedagang. Diicipin dulu, bagi mbok ini kurang nendang, tambahkan lagi 1 sendok teh kaldu bubuk lagi.
Jadi 2 sendok teh kaldu bubuknya ya. Masukkan bakso, ini Mbok menggunakan 50 buah bakso sapi, nanti resep baksonya nyusul ya. Tutup masak sampai baksonya empuk. Masukkan 7 siung bawang putih goreng. Nah, ini wajib ya. Lalu 1 batang daun seledri. Kemudian tambahkan cabai biar lebih menggoda. Ini Mbok tambahkan sedikit lagi micin. Tambahkan tahu putih, tahu yang enak ya. Kalau suka ya. Kemudian udah deh, langsung aja siap disajikan, tapi jangan lupa tambahkan 1 buah jeruk nipis dulu ya. Biar rasanya mantap, mengimbangi pedasnya ya. Sajikan dengan mie, kemudian sawi, taburi dengan irisan daun seledri dan bawang merah goreng. Udah deh, siram deh dengan ceker bakso dan kuah serta tahunya. Wah, ini mantap banget. Nah, ini bisa untuk 10 porsi ya teman-teman. Resep kali ini 8 sampai 10 porsi, rasanya enak, pedes, asamnya dapet, gurih, baksonya kenyal, enak. Bahannya 750 gram daging sapi. Ini Mbok pakai khas dalam ya. Sudah dipotong-potong agar lebih mudah menghaluskannya. Pertama kita giling dulu ya. Ini Mbok dengan chopper ya. Dicop dulu sampai dia muter-muter semuanya ya. Sampai seperti ini ngumpul. Setelah itu masukkan perbumbuannya. Ini Mbok menggunakan 5 siung bawang putih goreng, 5 siung bawang merah goreng. Ini sudah tidak panas ya, suhu netral atau sudah dingin. 1,5 sendok teh garam, 1/2 sendok teh micin atau MSG, 2 sendok teh lada bubuk, 3 sendok teh baking powder untuk pengenyalnya. Kita haluskan lagi, giling selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Lanjut masukkan 2 butir telur yang sudah dibekukan. Kalau nggak beku nggak apa-apa ya. Dan 150 gram es batu. Kalau telurnya tidak beku, batu esnya agak dibanyakin ya. Kita giling lagi kurang lebih selama 3 menit. 3 menit kemudian masukkan sagu ya. Sagunya 9 sendok makan. Tepung sagu, ini Mbok pakai sagu tani ya, cap tani. Kita masukkan, kita giling lagi. Setelah digiling selama 1 menit tadi sagunya ya dan bahan lainnya, lalu dipindahkan ke wadah dan dipukul-pukul seperti ini agar lebih kenyal, menul-menul nanti hasilnya. Setelah dipukul-pukul makin lama dia akan lebih kalis. Pukul selama kurang lebih 2 menit. Sambil diputer-puter seperti ini ya, dibolak-balik, ditabok-tabok. Setelah itu didihkan air. Setelah airnya mendidih, matikan atau boleh dikecilkan ke yang paling kecil panasnya ya. Celupkan sendok, ambil adonan bentuk seperti ini. Ciduk dengan sendok yang sudah kita celupkan dengan air, masukkan ke dalam air. Lakukan seperti ini. Ini akan menghasilkan 75 sampai 100 ya. Kalau ukurannya tidak terlalu besar. Jadi berapa banyak yang dihasilkan baksonya itu tergantung dari ukurannya. Udah deh, setelah itu dia akan mengambang dan didihkan ya. Ini Mbok didihkan sampai mengambang saja. Seperti ini nggak perlu dimasukkan ke dalam batu es lagi ya, karena kita sudah menggunakan
baking powder dan teknik menggiling yang tadi kita pakai, dijamin baksonya akan kenyal seperti ini tuh. Kita tuh dari ini masih panas ya, makin dingin nanti akan lebih kenyal lagi. Tunggu dibelah dulu. Nah, hasilnya seperti ini. It's jatuh. Nah, ini kita belah ya. Nah, ini yang sudah dibelah ulang, tidak bergerigi lagi tadi. Hasilnya lihat tuh, mendul-mendul. Padahal ini masih panas loh ya. Kenyal, mendul, rasanya daging banget. Kalau mau disimpan di freezer, turunkan dulu suhunya, masukkan ke dalam wadah, tutup rapat, lalu simpan ke dalam chiller atau freezer. 750 gram ayam dada, kemudian ada 7 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ini gak sempet goreng ya, tapi ini hasilnya enak, udah dicobain. Ini pertama kita haluskan dulu ya ayam dan bawangnya supaya sama-sama lembut, terutama karena bawangnya enggak diiris-iris. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin. Yang enggak suka micin dikurangi atau di skip. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu kita haluskan ya sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah muter-muter seperti itu ya, nih seperti ini hasil akhirnya. Wah, nih geluduk di tempat Mbok. Ini kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh baking powder. Kemudian ini tepung tapioka ya, 10 sendok makan tepung tapioka, dan langsung aja dimasukkan es batunya. Setelah tepungnya cukup 10 sendok makan. Ini untuk hasil yang agak padat ya. Nah, ini 200 ml air yang dibekukan ya, jadi 1 botol aqua. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pukul-pukul. Nah, ini Mbok sudah memanaskan air ya di atas kompor. Kita akan pukul-pukul dulu, fungsinya agar nanti hasilnya lebih kenyal. Setelah itu baru siap dicetak. Jangan lupa cuci tangan ya. Ini Mbok udah cuci tangan ya teman-teman. Nah, ini airnya jangan mendidih sangat. Ini cukup seperti ini ya. Keluar butiran-butiran belembung-belembungnya di dasaran wajan atau panci. Kemudian apinya dikecilkan dengan api terkecil. Lalu dicetak nih seperti ini. Masukkan sendoknya ke dalam air, kemudian dicetak dengan tangan, dicentongin ya. Untuk 750 gram ayam atau 3/4 ayam tuh menghasilkan sekitar 80 sampai 100, bisa 100 lebih tergantung besarannya ya, gelindingan bakso. Nah, ini sudah mengambang, dia mengambang dengan sendirinya. Ini sudah mengambang ya, terlihat sudah menul-menul. Ini enggak pakai teknik yang masuk ke air es, ini sudah oke, adonannya udah pas, lihat tuh, mumbul mendul ya. Setelah mengapung, ini supaya lebih matang, ini Mbok biasanya didihkan dulu, tapi boleh juga langsung diangkat. Yang penting mengapung dulu semuanya. Nih lihat nih hasilnya, benar-benar kenyal tuh. Dilempar ke, ini bukan lantai ya. Nah, teman-teman, ini hasilnya oke banget, cocok untuk bakso kuah. Bisa juga untuk bakso bakar.
tinggal dibuatkan olesannya aja. Ini Mbok hanya mencampur kecap manis, saus sambal, saus tomat. Bisa juga disantap dengan saus kacang jadi cilok ya. Ini enak banget. Pertama kita buat baksonya dulu ya. 500 gram daging sapi, 750 gram daging ayam atau ayam tanpa tulang. Pertama dipotong-potong dulu daging dan ayamnya ya, agar nanti ketika menghaluskannya lebih mudah. Lalu setelah dipotong-potong langsung masukkan ke dalam chopper. Lanjut tambahkan 3 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin serta 4 butir telur untuk 1/4 kilogram daging ya. Setelah itu kita masukkan 9 siung bawang putih goreng dan 2 sendok teh lada bubuk. Ini karena kebanyakan Mbok bagi 2 ya dagingnya. Kita giling lagi masing-masing setiap menggiling selama 3 menit. Masukkan 150 gram tepung tapioka dan 300 gram es batu dan 3 sendok teh baking powder. Nah, ini kita bagi 2 ya resepnya. Kita haluskan selama 2 menit sejak tepungnya masuk, lalu digabung menjadi sebanyak ini. Kita aduk-aduk dulu, kita pukul-pukul ya. Seperti ini baru akan kita bentuk. Sementara ini Mbok sedang memanaskan air. Cuci dulu tangan lalu kita bentuk seperti ini. Nah, celupkan sendoknya, langsung kita cetak. Nah, ini airnya itu tidak mendidih ya, atau ketika air sudah mulai bergelembung-gelembung di dasar permukaan panci terlihat ya. Kita cetak, dia sudah mengapung seperti ini ya. Ini akan Mbok didihkan dulu supaya matang sampai ke dalam. Setelah mendidih baru kita angkat dan bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sambalnya dulu ya. 50 gram cabai rawit merah campur dengan 1 siung bawang putih goreng dan 1/4 sendok teh garam. Rebus dengan 100 ml air lalu haluskan. Setelah mendidih ya, hasilnya seperti ini. Sambalnya udah siap. Sambal siap, kita akan buat kuah baksonya. Didihkan 8 liter air. Masukkan 1 kg tulang daging sapi, tambahkan 3 batang daun bawang, 2 batang daun seledri, 1 buah wortel dibelah 2 ya. Tutup dan rebus yang lama. Kemudian haluskan 200 gram bawang putih dan 200 gram bawang merah serta 4 sendok makan lada. Ladonya boleh dikurangi kalau nggak suka ya. Nah, ini bawang putihnya ada yang digoreng, ada yang masih mentah. Begitupun bawang merahnya, dihaluskan saja bersama-sama. Setelah halus, kita masukkan ke dalam kuah kaldunya ya. Ini kira-kira sisa 7 liter ya, selama 2 jam ini Mbok rebus biar kaldunya tuh lekoh banget gitu ya. Lekoh ya artinya ya. Medok maksudnya ya. Nah, ini untuk membuat sekitar 30 sampai 34 porsi bakso. Tambahkan 7 sendok teh garam dan 3 sendok teh micin biar rasanya seperti rasa pedagang. Jadi takarannya setiap 1 liter air itu 1 sendok teh garam ya. Micinnya boleh dikurangi kalau tidak suka. Kemudian masukkan baksonya. Nah, ini Mbok membuat bakso campur ya, daging dan ayam dicampur. Nanti resepnya Mbok share belakangan ya. Nah, setelah baksonya masuk, jangan lupa dites rasa. Udah oke. Kita
didihkan sebelum disantap ya, biar baksonya benar-benar mateng dan bumbunya meresap. Ini ngebul-ngebul, aromanya enak banget. Tes lagi ketika bakso sudah mendidih ya. Ini buat tambahkan 2 bungkus kaldu bubuk. Ini kaldu bubuk kuah bakso. Tambahkan daun seledri dan bawang merah goreng. Udah deh, siap disajikan. Nah, ini tulangnya tuh udah empuk ya, udah medok banget. Taburi bawang goreng, daun seledri, lalu siram deh dengan bakso. Boleh banget kalau mau ditambah dengan mie ya. Biasanya disantap dengan sambal, kecap, dan saus. Nah, seperti ini. Mantap banget. Jangan lupa dikasih sedikit kecap. Kalau ada dikasih keceran jeruk limau akan lebih enak. Nah, teman-teman, demikian resep bakso campur sapi dan daging ayam serta kuahnya plus sambelnya. Ini enak banget. Selamat masak enak untuk keluarga. Ini cocok banget untuk acara kumpul-kumpul ya, arisan, reunian. Selamat mencoba.